Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik hampir 1% ke angka 9.032. Selain video ini, kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti, yang akan menganalisa satu emiten yang hari ini berhasil rebound setelah mengetes support kuatnya, dan ternyata pengendalinya mulai masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa dua emiten yang kembali diakumulasi Bapak Loh Keng Hong, dan saat ini cara pergerakan sudah mulai bergerak naik. Bagaimana potensi dua emiten ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikut ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Loh Keng Hong borong lagi saham ABMM tahun 2026. Jadi bisa kita lihat, Bapak Loh Keng Hong kembali membeli saham ABMM pada Januari tahun 2026, meningkatkan kepemilikan menjadi 5,60% meski kinerja keuangan ABMM menurun. Jadi dari tanggal 8 Januari dari data KC disebutkan bahwa Loh Keng Hong membeli 100.000 lembar saham ABMM. Dan bisa kita lihat secara teknikal saat ini ABMM sudah mulai membaik. Jadi sebelumnya bergerak downtrend karena turun bawah garis EMA 50-150. Sempat menyentuh sekitar harga 2.750. Setelah menyentuh bisa kita lihat ABMM mulai sideways, mulai mencoba bangkit, dan hari ini naik 2% lebih ke harga 2.980. Jadi cara pergerakan menarik apabila ABMM berhasil break garis EMA 150 dan harga 3.000 ini. Karena cara pergerakan ABMM akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend kembali. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, asing sebelumnya terus keluar, hari ini terpantau mulai masuk akumulasi. Di broker summary juga terpantau kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, mungkin saat ini bisa jadikan garis EMA 50 di harga 2.870 untuk trail stop. Selama ABMM tidak turun kembali bawah garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, mungkin masih bisa coba di hold. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau dari entry, lebih oke mungkin wait and see untuk buy on breakout. Apabila terkonfirmasi ABMM satu minggu ke depan berhasil break garis EMA 150 dan 3.000, cara pergerakan mungkin masih menarik coba entry. Dan target swing jangka pendek di 3.180 atau sekitar 3.150 untuk target swing terdekatnya. Karena saat ini memang masih berupa zona resisten yang sebelumnya sempat dicoba ditembus ABMM, ternyata gagal break dan kembali melemah. Jadi teman-teman yang sudah buy on breakout, bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak tembus, atau pertimbangan take profit apabila ABMM ternyata kesulitan untuk naik di atas zona ini. Dan selanjutnya saya akan coba update juga saham GJTL yang dalam 1 atau 2 minggu terakhir ini memang mulai bangkit. Bisa kita lihat sebelumnya GJTL mencoba break zona 1080 sampai 1100 gagal break, sempat melemah di bawah garis EMA 50, mendekati harga 1000 GJTL bisa bangkit, kembali rebound, mencoba kembali break zona resisten ini gagal break, kembali melemah ke garis EMA 50 150, ini sudah berubah jadi support. GJTL masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dan secara tren sebenarnya masih bergerak uptrend untuk saat ini. Tapi hari ini memang GJTL turun 2% lebih ke 1115. Jadi sempat mendekati resisten 1190, tapi belum sempat dites, mulai melemah. Dan untuk GJTL bisa kita perhatikan, asing hari ini melakukan sedikit distribusi, tapi dalam 2 minggu terakhir asing mulai masuk akumulasi. Penurunan 2% lebih ini memang ini ada distribusi, sehingga untuk GJTL saya masih ada potensi untuk turun mengetes zona 1080 sampai 1100. Apalagi kalau pemerintah bahwa Bapak Loh Keng Hong kembali belanja jutaan lembar saham GJTL di tahun 2026. Jadi selain ABMM, Bapak Loh Keng Hong juga membeli saham GJTL. Dan kita baca sekilas di sini. Bapak Loh Keng Hong melakukan pembelian itu di tanggal 6 Januari. Jadi tanggal 6 Januari akumulasi GJTL, 8 Januari membeli ABMM. Jadi menambah 2 juta lembar saham GJTL. Dan saat ini baru menggempit sekitar 204,22 juta lembar saham pada akhir tahun lalu. Jadi untuk GJTL secara teknikal saat ini masih oke, walaupun melemah menurut saya pelemahan wajar. Untuk teman-teman ingin coba pantau dari entry, lebih oke coba tunggu di zona ini. Apabila GJTL terkoreksi ke zona ini masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Kan cara pergerakan masih on track untuk melanjutkan uptrendnya, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1160. Ini bisa kita perhatikan apabila berhasil break, baru target berikutnya ini harga 1200. Dan sekarang kita akan coba lihat saham Pegas yang juga dipunyai Bapak Loh Keng Hong. Saham Pegas bisa kita ceratan juga saat masih bergerak tren. Bahwa memang sempat terkoreksi pada saat mendekati 1900. Tapi pada saat turun mengetes 1800, Pegas masih bisa bertahan dan melanjutkan high low atau melanjutkan uptrendnya. Dan bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini memang Pegas mencoba break 2000 ini masih belum berhasil break. Tapi hari ini menarik.
naik 2% lebih ke 2030. Jadi sempat ke sekitar harga 2070, tapi penutupan kembali melemah ke 2030. Jadi cara candle ini masih mencoba untuk break. Tapi cara pergerakan, Pegas bisa menarik apabila terkonfirmasi berhasil break harga 2000. Kan kedepannya 2000 akan menjadi support psikologis dan Pegas saya lihat ada potensi menuju harga 2200. Dan untuk Pegas bisa kita perhatikan di sini, asing masih terus masuk. Jadi sampai hari ini asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar, kenaikan 2% lebih ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Pegas, menurut saya saat ini masih bisa coba hold. Kan cara pergerakan ini masih ada potensi untuk melanjutkan uptrend-nya. Ya memang untuk minggu ini Pegas kami juga masukkan ke watchlist untuk teman-teman pantau, karena cara pergerakan ini menarik karena ada potensi untuk break harga 2000. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Antam yang hari ini juga naik lumayan tinggi 5% lebih ke 4090. Jadi untuk Antam juga menarik karena saat ini berhasil naik di atas 3800, sekarang mencoba untuk break harga 4000. Cara pergerakan apabila terkonfirmasi break, target terdekat itu di 4200 dan target berjauh di 4400. Karena memang untuk Antam juga minggu ini kami masukkan ke watchlist bareng Pegas juga untuk minggu ini, kan cara pergerakan ini juga menarik untuk saham-saham uptrend yang masih diakumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Antam, bisa saat ini bisa jadikan 4000 atau 3800 untuk trial stopnya. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham Antam, asing juga sama hari ini masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Asing sudah terus masuk dalam 1-2 bulan terakhir ini untuk saham Antam, dan bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini juga ada akumulasi. Jadi potensi untuk lanjut naik menurut saya masih lumayan besar. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, lebih oke coba tunggu di sekitar harga 4000. Apabila Antam masih bisa bertahan, baru coba ikut entry. Dan ingat, apabila teman-teman entry di sekitar harga 4000, harga teman-teman entry sudah lumayan tinggi. Jadi teman-teman harus sangat disiplin karena ingat, saat ini Antam sudah naik sangat tinggi. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.